Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di kelas daring ini saya akan membahas tentang jenis-jenis ideologi bersama saya dengan Asep Saripudin, Prodi Manajemen, Kampus TB Global Mulia Cikarang. Misalnya, pemerintah diperlukan dalam memberikan subsidi kepada warga yang kurang mampu. Pemerintah juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit umum, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kaum liberal modern juga mengusulkan adanya redistribusi kekuasaan pemerintah melalui sistem pajak progresif. Dengan kata lain, pendapatan pajak negara harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga. Mereka yang berkecukupan membayar lebih banyak, sementara yang kurang mampu membayar lebih sedikit dan menerima subsidi dari mereka yang lebih mampu. Bagi kaum sosialis, kapitalisme era liberalisme klasik dianggap menciptakan hubungan yang tidak adil dan eksploitatif bagi kaum pekerja. Singkat cerita saja, muncul pandangan bahwa mungkin bagi kaum kapitalis untuk tetap menghasilkan keuntungan sambil berbagi kekayaan dengan pekerja. Ini akan memunculkan konsep ekonomi campuran yang memadukan elemen-elemen liberalisme dan sosialisme. Dalam versi baru dari sistem ekonomi ini akhirnya melahirkan liberalisme modern. Konsep ini sering disebut sebagai liberalisme baru dengan negara kesejahteraan atau liberalisme keadilan sosial. Jika kaum liberal klasik menganggap intervensi atau tekanan kepada suatu pemerintah dan membatasi kebebasan individu, maka kaum liberal modern berpandangan bahwa intervensi pemerintah diperlukan dalam menghapuskan hambatan yang menghalangi kebebasan individu. Jika kaum liberal klasik menganggap intervensi atau tekanan kepada pemerintah dapat diartikan sebagai regulator dalam kebutuhan ekonomi, sedangkan menurut Keynes, negara adalah badan kedaulatan yang bertujuan untuk mempromosikan kebaikan terbesar bagi semua orang. Contohnya, mensejahterakan masyarakat, pemerataan ekonomi, pendidikan, dan lansia. Karena jika dilihat dari pendidikan usia dini masih kurang dari perhatian pemerintah dengan daya saing keterampilan SDM-nya masih jauh diharapkan. Maka oleh karena itu, pendidikan sebagai wadah untuk menciptakan regenerasi untuk bisa bersaing di era globalisasi. Dalam perspektif liberalisme modern, pasar yang tergantung pada kepemilikan pribadi cenderung tidak stabil dan dapat menyebabkan krisis ekonomi karena intervensi pemerintah yang dibatasi. Serta kepemilikan pribadi juga dianggap dapat memperkuat ketidaksetaraan kekuasaan dan memunculkan ketidakadilan. Sejak pertengahan abad ke-19, perhatian pemerintah telah berkurang. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk fokus pada kemiskinan, diskriminasi, dan kebodohan. Ya, semua itu dapat diatasi dengan bantuan pemerintah. Cukup sekian, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Cukup sekian, terima kasih.